Baiklah, bertemu lagi bersama saya Kapka TV. Kali ini kita akan memperbaiki rice cooker Rinnai gas ya teman-teman. Yang tidak mau hidup, pemantiknya ini tidak mau hidup ya teman-teman. Ini kita tes ya teman. Tuh, dia nggak ada daya pantulnya ya teman-teman. Biasanya dia diketek ada daya pantulnya teman-teman. Ini nggak ada. Nah, ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama kita butuhkan korek. Terus kita tekan gasnya, kita pancing seperti ini. Kompornya udah mau hidup ya teman-teman. Nah yang ini yang masalahnya ya teman-teman. Ini kita tekan, dia mati otomatisnya ya teman. Nah ini kita tekan, gasnya mau ada sembur-sembur sedikit ya teman-teman. Berarti hanya tombol pemantiknya ya teman-teman yang rusak ya teman-teman. Kalau gasnya normal ya teman-teman, nggak ada kesumbat. Nah cara pertama kita menggunakan korek api tadi ya teman-teman. Dan cara kedua kita harus membongkarnya ya teman-teman. Untuk menghidupkan pemantiknya itu kita harus membongkarnya. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita copot dulu selangnya. Nah, di sini ada beberapa baut ya teman-teman. Bautnya nggak banyak sih, cuman berapa aja sih. Paling 4 atau 5 baut ya teman-teman. Nah, di sini kita harus membuka 5 baut ya teman-teman. Ada 5 baut yang terpasang di belakang kompor ini ya teman-teman. Sebentar, ada tinggal 1 bautnya ya teman-teman. Baru 4 yang dicabut. Yang satunya, yang kelimanya ketinggalan ya teman-teman. Nah ini harus dicopot dulu ya teman-teman. Di sini kondisinya agak ramai ya teman-teman. Karena di pasar, makanya suaranya saya redamin saja ya teman-teman, agar nggak kedengaran ributnya ya teman-teman. Nah ini tombol pemantiknya ya teman-teman. Nah tuh biasanya kalau kita tekan dia mantul balik ya teman-teman. Ini enggak, sama sekali nggak ada pantulan. Nah, kita bongkar dulu ya teman-teman. Nah di sini ada 2 baut ya teman-teman. Kita harus buka dulu bautnya. Kita cabut keluar. Satu sudah lepas, satu lagi ya teman-teman. Oke, ini udah terlepas ya dua-duanya teman-teman. Nah, dan jangan lupa di sampingnya juga ada 2 baut lagi ya teman-teman. Nah, ini kita akan keluarkan teman-teman dulu ya. Nah, biasanya dia langsung kretek, ini enggak ya teman-teman.
Kalau mau buka membukanya semua, di sini ada 2 baut lagi ya teman-teman. Nah, di sampingnya kita buka dulu, ada 2 bautnya, kita buka dulu. Jangan dipaksa-paksa ditarik-tarik ya teman-teman. Kita teliti dulu, ada bautnya, baru kita buka, baru benda ini bisa terbuka ya teman-teman. Nah, ini bendanya sudah terlepas ya teman-teman. Nah, ini dia nggak mau mantul ya teman-teman. Tuh kita tekan-tekan juga nggak mau mantul ya teman-teman. Biasanya dia ditekan mantul dia. Kalau kondisinya normal ditekan dia mantul ya teman-teman. Tuh nggak ada. Sepertinya agak kesat ya teman-teman. Biasanya kalau kompor seperti ini biasanya di pernya ya teman-teman ya. Kebanyakan di per. Kalau ya kerusaknya seperti yang saya perbaiki ini sepertinya sih jarang sih. Tapi sepertinya kebanyakan di pernya biasa yang putus, yang patah ya teman-teman. Terus ini kalau diketek dientakkan ke lantai, dia mau hidup ya teman-teman. Tapi kalau diketek pakai tangan, dia nggak mau hidup teman-teman. Tuh, dia nggak ada daya pantulnya, kayak serat gitu ya teman-teman. Tuh nggak. Kita ketek seperti ini, baru dia ada daya pantulnya teman-teman. Ini pun dia lengket ini teman-teman ya. Tuh, dia nggak balik lagi. Tuh keras ya teman-teman. Dia agak sedikit lengket. Nah, terkadang yang sering patah di sini di pernya ya teman-teman. Kalau yang saya perbaiki ini pernya nggak patah ya teman-teman. Terus yang kedua biasanya kerusakannya di kabelnya ya teman-teman. Kabelnya ada apa itu yang namanya compes atau luka. Jadi saat diketek apinya nggak ke pemantik yang di depan putih itu, tapi melainkan ke seng-seng yang di bawah-bawahnya ya teman-teman. Jadi sebelum membuka seperti ini kita perhatikan dulu kabelnya ada luka apa enggak. Kalau luka ya tinggal diputusin atau diisolasi atau disambung kembali ya teman-teman. Nah, kalau seperti saya ini dia serat ya teman-teman. Dia nggak mau memantulkan daya apinya lagi ya teman-teman. Nggak kena lah, kayak serat. Ini sepertinya juga sudah berkarat-karat ya teman-teman. Tuh. Ya, coba kita amplas dulu ya teman-teman karat-karatnya. Cukup diamplas saja ya teman-teman. Ini sepertinya cuma berkarat ya teman-teman. Makanya dia agak serat.
Kita pasang kembali ya teman-teman. Cukup diamplas saja. Nah, kalau menutupnya di sini ada satu batunya ya teman-teman. Batunya itu ada pentilnya sedikit. Pentilnya dikeluarin, jangan ditanam di situ ya teman-teman. Dikeluarin, di ada lubang. Di situ kan ada lubang garis itu. Jangan sampai tertutup ya teman-teman. Pentilnya itu harus keluar dari lubang itu ya teman-teman. Nah, ini kita lurusin dulu. Tadi bengkok ya teman-teman. Kita lurusin dulu. Nah, ini dia punya lubang kecil itu harus keluar dari lubang sini ya teman-teman. Keluar dari lubang yang kecil, yang panjang tadi sama yang pendek ini, lubangnya harus keluar ya teman-teman. Jangan ditanam ke dalam, nanti dia nggak mau mantul ya teman-teman. Nah, ini agak susah, saya akan cari benda yang agak tipis sedikit ya teman-teman. Nah, ini mata blender pun jadi ya teman-teman. Kalau kalian punya obeng min yang kecil, kalian bisa congkel seperti ini ya teman-teman. Nggak harus pakai pisau blender seperti saya ya teman-teman. Nah, setelah terpasang, setelah dia keluar ininya, pentilnya tadi keluar ya, kita ketok sedikit, dia ada kuku-kukunya situ ya teman-teman, ada penguncinya. Penguncinya itu harus kita kunci, jangan kita biarkan gitu saja ya teman-teman, nanti dia nggak lengket. Nah, ini ada kuncinya, nggak kelihatan ya teman-teman, kuncinya agak kecil sih. Kita ketok-ketok ya, ini saya ngetok di kuncinya ya teman-teman, ada kuncinya kecil di situ. Nah, ini udah mulai ada daya pantul ya teman-teman. Ini kita ketok dulu, kita kunci-kunci ya teman-teman. Kalau kalian punya obeng, jepit aja pakai kalau kalian punya tang, jepit aja pakai tang ya teman-teman. Ini karena tidak punya tang, jadi saya menggunakan obeng. Kita ketok-ketok aja. Ya, di sini ada, di belah kiri, belah kanan itu ada satu kunci ya teman-teman. Jadi semuanya ada 4 kunci kiri dan kanan ya teman-teman, atas dan bawah. Nah, ini ada kuncinya itu. Gak kelihatan di kamera ya teman-teman. Nah, ini saya pukul-pukul ini untuk menguncinya ya teman-teman. Nah, ini agak longgar sedikit ini. Kita pukul lagi. Memukulnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Jangan sampai patah kuncinya, nanti nggak bisa ngunci pula dia. Nah, ini ada kurang rapat juga ini. Nah, ini ada tang ini. Tapi tangnya rusak ya teman-teman, nggak bisa jepit. Jadi kita ketok-ketok aja.
Nah, ini udah mantul ya teman-teman, udah oke ini. Nah, ini udah ada apinya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman, tuh ada apinya. Ntar kita kunci lagi ya teman-teman, agak kurang rapat. Nah, ini udah ada apinya teman-teman, udah ada daya pantulnya. Kalau tadi nggak ada ya teman-teman. Ini hanya perlu ditekan sedikit saja, nggak perlu ditekan kuat-kuat kayak tadi. Mantul pun tidak, hidup pun tidak. Nah, ini sekarang sudah kita tekan lembut saja, udah ada apinya ya teman-teman. Nah, ini kita coba ke sini dulu ya teman-teman, biar kalian bisa lihat ada api apa enggaknya, ada percikan api apa enggak ya teman-teman. Nah, itu udah ada percikan ya teman-teman. Tuh, percikan kecil sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, kelihatan ya? Ya kelihatan dong, kecuali nggak diperhatikan ya nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, itu udah ada mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, udah ada ya teman-teman apinya, kelihatan ya. Oke, kita akan buka dulu, kita akan pasang kembali ya teman-teman. Nah, ini kan ada satu batang baut itu teman-teman. Nah, baut itu harus mengenai lubang kecil yang di sini ya teman-teman. Nah, di situ ada lubangnya, kita sangkutin ke lubangnya. Jadi kalau kalian buka, kita perhatikan dulu ya teman-teman cara pasangnya, cara membukanya tadi seperti apa, dan cara pasangnya juga seperti yang kita buka tadi ya teman-teman. Di sini agak nggak sedikit kelihatan ya teman-teman, karena di pasar sih agak ramai, jadi juga ada agak terburu-buru ya teman-teman kita kerjanya. Nah, ini kita masukin ke lubangnya dulu. Setelah masuk nanti kita kunci dulu. Bentar ya teman-teman. Nah, ini lubangnya ya teman-teman. Oke, sudah masuk, kita kunci lagi ya teman-teman. Kunci yang kuat ya teman-teman, agar nggak lepas.
Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini udah terkunci ya teman-teman. Nah, setelah terkunci baru kita pasang yang pemantiknya tadi ya teman-teman. Ingat jangan terbalik ya teman-teman. Kita masukin dulu ke lubangnya. Sepertinya ini salah baut ya teman-teman. Sebentar, kita buka dulu bautnya ya teman-teman. Salah. Kita buka dulu bautnya. Ini ada salah pemasangan tadi. Sorry. Kita buka dulu. Bautnya bukan di sini tapi di bagian dalam ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang lagi ke yang putih ini, yang pengantar apinya ya teman-teman. Jangan sampai tembus ke samping ya teman-teman, nanti apinya larinya ke samping. Nah, percikannya nanti larinya ke samping. Nah, itu udah ada percikan ya teman-teman. Nah, ini seharusnya sih bautnya dari dalam ya teman-teman, bukan dari luar. Nah, kita sorry ya, kita cabut dulu, tadi belum dicabut. Nah, kita ulangi lagi ya teman-teman. Sebenarnya dari dalam ya teman-teman, bukan dari luar seperti ini. Ya, kita pasang dulu dari dalam. Nah, dari dalam seperti ini ya teman-teman. Kalau dari luar tadi nanti dia nggak terkunci ya teman-teman. Nah, ini dari dalam ya. Dari bagian dalam. Ntar kita cari dulu lubangnya ya teman-teman, agak sempit. Oke, jika sudah pas lubangnya, tinggal kita kunci saja ya teman-teman. Oke, tidak lupa pula kunci yang sebelahnya lagi ya teman-teman. Jangan kunci satu aja, nanti dia masih goyang-goyang ya teman-teman. Kunci dua-duanya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini udah terkunci ya teman-teman. Kita tes dulu. Kita ketik ya teman-teman. Nah, itu di bawahnya udah ada apinya itu teman-teman. Kelihatan ya. Nah, diperhatikan ya teman-teman. Itu kelihatan ya di sininya. Ah, tuh. Nah, kelihatan ya teman-teman. Berarti sudah ada apinya ya teman-teman. Sekarang tinggal kita pasang saja kembali ya teman-teman. Karena ini sudah ada percikan apinya. Sudah bagus, sudah mantap. Kita pasang kembali. Kita tes apakah hidup apa enggak ya teman-teman. Nah, langsung saja kita balikkan ya teman-teman.
kita pas-pasin dulu lubang-lubangnya ya teman-teman, agar saat mengunci lubangnya pas semua ya teman-teman. Nah, dilihat lubangnya yang benar ya teman-teman. Kalau enggak ntar kompornya sengit ya teman-teman, miring nanti. Harus pas-pas lubangnya ya teman-teman, jangan ke lubang yang lain dikunci. Nah, kita kunci yang 5 baut tadi ya teman-teman. Oke, ini sudah terkunci semua ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ini hanya satu baut yang belum saya kunci, nanti saya akan kunci ya teman-teman. Nah, ini kita akan tes dulu menggunakan gas ya teman-teman. Tadi cara ke-1 kita pakai korek api ya teman-teman. Nah, ini cara kedua, kita harus memperbaiki tombol pematiknya ya teman-teman. Jika kalian tidak bisa atau tidak mau memperbaikinya, kalian bisa pakai cara ke-1 ya teman-teman, dengan menggunakan korek api. Nah, dan jika kalian mau memperbaikinya ya seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, ini sekarang kita jalankan gasnya. Terus kita tes dulu ya teman-teman. Nah, ini gasnya sudah mulai berjalan. Sebentar ya teman-teman, kita jalankan dulu gasnya. Nah, ini udah mulai jalan gasnya ya teman-teman. Udah menyala. Kita tekan, dia loncat otomatisnya ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi sekali ya teman-teman. Dia udah jalan. Tuh, langsung ya teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.